Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Fuad. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen Dr. Haji Muhammad Munadi MPD. Untuk kali ini saya mendapatkan tugas untuk menerjemahkan dan meringkas sebuah buku yang berjudul Knowledge and Education in Classical Islam. Baik, kita mulai. Untuk tugas saya yaitu menyampaikan dengan judul Humaniora menurut Islam pada masa awal atau permulaan oleh Wadad Kadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa peradaban Islam sebagian besar dibentuk dari unsur atau bersumber dari Al-Quran dan generasi pertama Islam. Generasi pertama Islam adalah selama setengah abad pertama dalam sejarah Islam. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran adalah teks ilahi yang harus dipelajari seakurat mungkin. Hal ini menyebabkan munculnya ilmu-ilmu keislaman, di antaranya tafsir, teologi, hukum, dan spiritualitas. Ada 4 hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini. Yang pertama, penaklukan cepat Timur Dekat dan sekitarnya oleh kaum muslimin. Artinya kaum muslimin dapat menaklukkan daerah-daerah di sekitar Timur Dekat dan sekitarnya dalam waktu yang singkat. Di antaranya menguasai wilayah antara India dan Spanyol. Sikap umat Islam tidak memaksa penduduk asli untuk memeluk Islam, tetapi bekerja sama dengan mereka untuk membangun peradaban baru yang kemudian disebut peradaban Islam. Yang kedua, setelah menaklukkan beberapa wilayah, kemudian membentuk negara Islam. Penduduk asli ditempatkan sebagai orang yang dilindungi atau ahlu zimmi, di mana mereka dapat tetap memeluk agamanya masing-masing dengan membayar pajak, sehingga umat Islam tidak menjadi mayoritas di negeri-negeri Islam sampai abad ke-4 Hijrah atau ke-10 Masehi. Di sisi lain, negara bekerja keras untuk mengislamkan negara dan masyarakat dengan melembagakan simbol-simbol seperti kalender dan mata uang Islam. Lebih penting lagi, dengan peluncuran 3 proyek, yaitu yang pertama standarisasi Al-Quran, yang kedua Arabisasi birokrasi, dengan jalan semua catatan pemerintah ditulis dengan bahasa Arab, sehingga bahasa Arab menjadi bahasa resmi negara dan peradaban Islam. Yang ketiga, proyek penerjemahan global, di mana negara mengawasi, mengatur, dan membayar perolehan ribuan manuskrip dari Bizantium dan tempat lain. Karya-karya Aristoteles, Galen, dan Ptolemy banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Inilah yang menjadi embrio peradaban Islam, yang mengarah pada munculnya bidang-bidang penelitian baru yang disebut ilmu-ilmu kuno.
Kita lanjutkan yang ketiga. Tadi ada 4 hal yang menjadi perhatian. Yang pertama, penaklukan cepat Timur Dekat, kemudian negara Islam, dan yang ketiga, penemuan kertas sebagai media yang ideal untuk menulis. Karenanya muncul yang disebut budaya buku sebagai salah satu ciri peradaban Islam. Dalam teologi, berbagai aliran bersaing untuk membela Tuhan. Aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa kekuasaan Tuhan adalah mutlak. Akhirnya mereka mengatakan Tuhan harus melakukan ini dan Tuhan tidak dapat melakukan ini. Hal ini menjadikan lawan mereka dari aliran Asy'ariyah menuduh mereka menempatkan diri di atas Tuhan. Terlepas dari hal-hal tersebut, ada banyak ciri dalam disiplin agama yang menunjukkan sikap berpusat pada manusia. Misalnya, tafsir disebut tafsir atau takwil, yaitu klarifikasi atau interpretasi atas ayat-ayat atau dalil-dalil Al-Quran. Yang kedua, hukum disebut fikih, yaitu pemahaman. Dan yang ketiga, teologi disebut kalam atau diskusi. Berikutnya, kontribusi besar Asy-Syafi'i dalam bidang hukum adalah menyusun kitab usul fikih atau sumber hukum. Adapun persoalan yang tidak dapat diputuskan berdasarkan 2 sumber utama, yaitu Quran dan hadis, yaitu dengan jalan satu nalar manusia, khususnya dalam bentuk analogi atau kias, di mana suatu putusan hukum yang tidak terdapat dalam sumber primer digunakan secara analogis. Kita ulang, dengan kias, yaitu suatu putusan hukum yang terdapat dalam sumber primer digunakan secara analogis untuk menghasilkan putusan hukum tentang masalah baru yang dihadapi. Yang kedua, yaitu konsensus para ulama. Dalam hal ini, Asy-Syafi'i mendasarkan pada sebuah hadis Nabi yang menyatakan umatku tidak akan menyepakati kesalahan. Jadi di samping sumber utama Quran dan hadis, Asy-Syafi'i memberikan jalan untuk memutuskan suatu hukum, yaitu yang pertama dengan kias, yang kedua dengan konsensus para ulama atau ijma' ulama. Kita lanjutkan. Humaniora dalam pandangan Islam mencakup 5 bidang utama, yaitu tata bahasa, retorika, sejarah, puisi, dan filsafat moral. Tata bahasa melalui penguasaan bahasa Latin dan Yunani. Retorika mempelajari meniru cita-cita para ahli retorika Romawi dan Yunani. Puisi melalui mempelajari dan menulis puisi dalam bahasa Latin atau bahasa daerah. Sejarah dengan mengedit, menambah keterangan, dan menerjemahkan manuskrip sejarawan atau penulis Latin dan Yunani. Filsafat moral menemukan dan mempelajari, menerjemahkan karya-karya dari berbagai sekolah Yunani dan Latin. Demikian kawan-kawan yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan humaniora pada awal Islam, pada masa awal Islam. Pasti masih banyak kekurangan dan kekeliruannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.